Terima kasih jazakallah khairan katsiran atas kehadiran eh, Mbak-mbak gitu ya, Ustazah, untuk kehadirannya malam hari ini untuk mengawali program dakwah kita gitu ya, Rumah Isah Mengaji yang insya Allah akan mendampingi saudara-saudara kita muslimah yang ada di Korea ini untuk lebih dalam mengenal agama, mengenal Allah gitu ya, dan juga mengenal dirinya masing-masing. Saya Pristia Rinda, bisa dipanggil Rinda, selaku wakil dari Rumaisa mengucapkan terima kasih jazakallah khair karena insya Allah dengan niat-niat baik kita, dengan ikhtiar-ikhtiar kita, insya Allah program ini akan berlimpah barokah seperti itu. Semoga kita yang hadir di sini akan diberikan sebaik-baik bekal gitu ya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita memohon kebaikan bekal itu dan kita niatkan untuk beribadah agar nantinya juga bisa membawa kebaikan di dunia dan di akhirat. Selanjutnya kami juga berharap dari Rumaisa uh, agar program ini bisa dijalankan dengan hati yang nyaman seperti itu ya, Mbak. Jadi eh, anggap saja kita sedang diberi adik-adik baru gitu ya. Anggap saja kita sedang diajak bermain dengan teman-teman yang lebih banyak gitu ya. Jangan juga dibawa beban maksudnya seperti itu karena ketika kita memilih gitu ya, kita bersedia menjadi mentor, itu juga sebuah rezeki yang Allah berikan kepada kita gitu ya. Kita itu yang perlu kita ingat juga, sehingga rezeki ini kita syukuri dengan sebesar-besar syukur agar juga semakin bertambah keberkahannya. Kalau capek, kalau lelah dalam mengingatkan gitu ya, dalam mengajak, eh, kita ingat kembali akan niat kita gitu ya. Kalau nanti yang hadir di majelis bisa jadi tidak banyak gitu ya, uh, jangan berkecil hati gitu ya, karena insya Allah niat-niat kita sudah dicatat malaikat dan Allah Maha melihat. Kita tuntaskan saja nanti sampai akhir, sampai program selesai, dan biarkan Allah yang kemudian memberikan hasilnya pada kita. Kita ikhtiar saja seperti itu. Uh, Mudah-mudahan pembekalan malam hari ini bisa menguatkan kita, bisa memberikan kita sebaik-baik bekal seperti itu. Insya Allah demikian yang bisa saya sampaikan. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Mega. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Rinda sebagai salah satu perwakilan dari pimpinan Rumaisa Korsel 2023-2024. Dan selanjutnya kita akan beralih kepada sesi berikutnya ya, yaitu adalah sesi materi dari pembicara kita kali ini, yaitu Mbak Ustazah Samia Elsi. Dan saya sapa dulu Ustazah Samia, gimana kabarnya di sana? Iya Mbak Ega. Ya, Mbak sudah bisa dimulai ya Mbak? Sudah. Ya, insya Allah nanti karena ini dari rencana mundur 10 menit malahan. Jadi yang harusnya bisa selesai jam 5:50 ya awalnya ya. Jadi mungkin sampai 6 waktu Indonesia Barat atau jam 8 waktu Korea Selatan. Kepada Mbak Samia, dipersilakan Mbak untuk menyampaikan materinya. Saya sudah jadikan co-host Mbak. Bisa langsung di share screen Mbak. Di-sharekan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil saya coba share screen-nya. Sebelumnya saya mulai dengan menyapa sahabat teman-teman semuanya di Korea. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum muncul ya. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi
wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Mbak-mbak semuanya yang dirahmati Allah, Mbak Ega bersama teman-teman dari Korea semuanya, alhamdulillah pada sore hari ini Allah berikan kita kelebihan nikmat kesempatan, lalu kemudian nikmat sehat, karena kesempatan kan Allah yang mempertemukan kita ya, lalu kemudian nikmat sehat sehingga kemudian bisa hadir meskipun lewat Zoom kita masing-masing, lalu nikmat iman dan Islam, karena ketika ada rasa iman dan Islam itu tadi, jadi tergerak hatinya mau hadir di sini gitu ya, seperti yang tadi Mbak Rinda sampaikan, ada niat yang baik, ada tujuan yang baik yang kemudian mengumpulkan kita di agenda hari ini. Sebentar, saya kok masih belum bisa share ya, ini tidak muncul dia. Saya undur dulu, Mas. Coba pakai yang PDF. Mana dia ya? Tadi sudah sebelum mulai udah coba ini, sudah coba apa? Coba masuk Zoom sendiri. Sudah bisa, kenapa ini tidak muncul lagi? Ya, Mbak yang rahmati Allah, alhamdulillah. Ini Masya Allah, ini saya diundang Mbak Ega untuk menyampaikan materi yang sebenarnya berat, materi yang dia butuh kesiapan mental sendiri, yang diharapkan nanti ketika persiapannya itu tadi, keyakinannya itu tadi, niatnya itu tadi tumbuh di dalam diri kita, karena ujiannya nanti ke depan berat. Ujiannya apa? Ya tadi Mbak Rinda sampaikan gitu kan ya, yang mungkin ya kehadirannya nanti naik turun, lalu kemudian mungkin akan bersinggungan dengan urusan pribadi kita gitu ya. Itu Masya Allah sekali. Jadi materi ini benar-benar butuh, kalau menurut saya pribadi 50-50 jadinya. Kita butuh materinya juga, kita butuh kesiapan pribadinya juga gitu. Karena memang untuk menjadi sebaik-baik manusia gitu kan ya, khairun nas anfa'uhum linnas, ya kita butuh effort, kita butuh perjuangan lebih. Oke, bismillah. Ini tanggalnya salah ini. Saya kira minggu lalu agenda kita, insya Allah. Di sini mbak-mbak semuanya, kita kembali kepada hakikat kehidupan kita ada di muka bumi ini gitu ya. Kata Allah di surat Ad-Dariyat ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi adanya kita di atas muka bumi ini, terlahirnya kita dari rahim orang tua kita, ibu-ibu kita, tujuannya cuma satu, illa liya'budun, tidak bukan, tidak lain, untuk beribadah. Maka kemudian konteks semua aplikasi atau perilaku yang kita lakukan di atas muka bumi ini harus konteksnya bernilai ibadah. Lalu gimana Mbak? Kita kan butuh aktivitas-aktivitas yang menunjang kehidupan sosial, yang mungkin kita mandi, kita makan gitu ya, bebersih rumah, atau berangkat ke kampus, dan sebagainya, mungkin secara letter-like agama itu tidak ada dalilnya. Maka kemudian jadikan semua aktivitas kita dari bangun tidur, lalu di pergantian aktivitasnya semuanya, semua itu lillah karena Allah. Karena ketika kita sudah meniatkan lillah karena Allah, tujuan kita memang untuk Allah, lalu tidak berharap apapun, tidak berharap balasan, tidak berharap dipandang, tidak berharap orang menilai gitu ya. Akhirnya cuma karena Allah, ya kita akhirnya
masuk ke dalam kategori ibadah ini, ibadah itu sendiri. Karena kalau di dalam ilmu fikih itu, balik lagi, basic saya, alhamdulillah Allah izinkan belajar di Al-Azhar, ilmu fikih gitu ya. Kalau di dalam ilmu fikih itu, syariat, agama Islam itu kan ada 5, terbagi menjadi 5 kategori. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram gitu kan ya. Yang wajib, yang sunnah, yang haram itu sudah ada dalilnya. Yang makruh pun bisa dikiaskan, dipersamakan hukumnya, sudah ada jelas dalil-dalilnya. Tapi untuk kategori mubah yang tengah-tengah ini, dia tidak ada dalilnya biasanya. Kita mandi nggak ada dalilnya, tapi ketika kita mandi untuk menyemangati diri, kita mau beribadah biar badan segar, biar bersih, menjaga kebersihan, akhirnya mandi kita bernilai ibadah. Maka semua aktivitas tadi kita fokuskan, kita gantungkan niatnya, gantungkan tujuannya cuma karena Allah gitu ya. Jadi meskipun itu aktivitas keduniaan, aktivitas yang secara kacamata kita nih ya duniawi banget deh gitu ya. Tapi ketika kita tujuannya untuk Allah, tujuannya untuk agamanya Allah, untuk kebaikan-kebaikan yang Allah perintahkan, insya Allah itu masuk ke dalam kategori ibadah yang menjadi tujuan hidup kita di atas muka bumi ini. Itu harus sepakat kita semuanya ya. Kita manusia ada di atas muka bumi ini, maka kemudian tugas kita adalah beribadah tadi. Lalu kemudian kenapa akhirnya kita harus berada bersama Rumaisa gitu kan ya, bersama mbak-mbak, bersama teman-teman yang punya memang aktivitas-aktivitas mengaji, aktivitas-aktivitas menularkan kebaikan, menularkan ilmu-ilmu yang sedikit yang kita punya untuk orang lain yang mungkin belum tersentuh, yang mungkin belum terbayang dia akan berkumpul sama siapa, mengaji di mana gitu ya. Ternyata ada sejarahnya, ada asal-usulnya, ada kuduahnya, ada panutannya gitu ya. Jadi kita melakukan sesuatu itu butuh disandarkan kepada, kalau nggak tadi hukum dari ajaran agama Islam itu sendiri, atau apakah pernah Rasulullah melakukannya gitu kan ya. Di sini saya mencantumkan yang pertama, ketika kalau teman-teman semuanya, mbak-mbak semuanya buka Al-Quran, surat Al-Maidah ayat 112 itu, ketika Nabi Musa kemudian Allah perintahkan untuk menyebarkan ajaran agama Islam kepada Bani Israel saat itu, ternyata Bani Israel itu juga masih punya banyak bani-bani kecil lagi. Maka untuk melawan Firaun saat itu gitu ya, butuh bantuan dari setiap kelompok-kelompok kabilah-kabilah kecil. Nah, dari kabilah-kabilah tersebutlah akhirnya dipilih pimpinan dari setiap kelompok. Jadi ternyata kita butuh partner, kita butuh kita butuh kita butuh teman untuk berjuang bersama gitu. Jadi kenapa kita butuh mengajar? Karena kita butuh teman untuk berbuat kebaikan gitu ya. Lalu kemudian selain di sebentar, Mbak Ega kirim chat apa Mbak Ega? HP-nya mungkin bisa dibawa posisi di landscape. Oke. Nah, sudah Mbak. Sudah, alhamdulillah. Lalu kemudian yang kedua, ternyata Rasulullah pertama kali memulai menyebarkan dakwah Islam, menyebarkan kebaikan saat itu kan Rasulullah mendapat wahyu ya, awal-awal mendapat wahyu, lalu kemudian belum ada yang masuk Islam, Rasulullah sampaikan pertama ke istrinya, lalu kemudian ke sahabatnya Abu Bakar gitu kan, masih sedikit. Akhirnya yang sedikit ini Rasulullah melakukan tadi
lingkungan-lingkungan untuk kelompok-kelompok untuk mengaji. Dan Rasulullah awal mula memilih orang-orang yang terbaik di antara yang baik di sekitarnya. Rasulullah punya istri yang terbaik gitu kan ya. Khadijah dipilih untuk mendapatkan ilmu awal-awal, lalu kemudian Abu Bakar As-Siddiq, lalu kemudian sepupunya Ali bin Abi Thalib. Nanti Abu Bakar As-Siddiq juga mengajak lagi teman-teman yang lain, Ali mengajak lagi teman-teman yang lain, hingga akhirnya orang-orang terbaik yang terpilih karena tadi orang baik biasanya didekatkan dengan yang baik gitu ya, Masya Allah. Akhirnya dilakukan pembinaan pertama kali di rumah Arqam bin Abi Arqam. Karena kenapa? Harus fokus ketika kita membina teman-teman ini, adik-adik ini gitu ya, harus punya fokus tujuan. Mungkin nanti teman-teman akan bertanya, materinya apa nih harus kita sampaikan gitu kan ya, tata caranya bagaimana nih gitu. Mungkin nanti mbak-mbak dari Rumah Isa pasti insya Allah punya pembahasannya, punya SOP gitu kan ya, apa yang harus dijalankan, apa yang bisa dipakai tata caranya. Karena tadi pembinaan dengan kelompok-kelompok kecil itu akan lebih fokus, akan lebih tepat sasaran, dan ketika menemui masalah-masalah, pengobatan masalah tersebut akan lebih mudah, akan lebih bisa terurai dengan gampang. Lalu kemudian ada kisah juga di dalam salah satu sirahnya Rasulullah itu namanya Bai'at Aqobah. Dari Bai'at Aqobah inilah nanti peradaban Madinah itu bisa siap untuk menerima hijrahnya Rasulullah. Karena kenapa? Orang-orang yang pertama kali menerima Rasulullah dari Madinah ini, mereka melakukan haji ke Makkah, lalu kemudian bertemu dengan Rasulullah, menerima ilmu-ilmu pertama dari Rasulullah, hingga akhirnya mereka 12 orang ini ketika pulang ke Madinah, mereka yang menyebarkan pertama kali Islam sebelum Rasulullah datang hijrah ke Madinah. Maka nanti ketika Rasulullah datang, kondisi Madinah sudah lebih siap. Itu kerennya dan hebatnya tadi pembinaan kecil-kecilan, kelompok mengaji kecil-kecilan yang akhirnya bisa kalau bahasa Soekarno gitu kan ya, berikan aku 10 pemuda, aku akan gemparkan dunia gitu kan. Dari 10 orang nanti aku lebih menjadi 100 orang karena tiap satu orang punya 10 lagi gitu kan ya. Nanti berkali-kali lipat yang akhirnya bisa lebih memberikan hasil yang konkret, yang terbaik insya Allah sesuai dengan tujuan tadi yang kita inginkan. Lalu kemudian setelah kita paham, oh ternyata Rasulullah telah mencontohkan nih. Akhirnya mungkin kakak-kakak, teman-teman, mbak-mbak bisa dibuka lagi sirah-sirahnya. Seperti apa kondisi halakoh-halakoh tadi, pembinaan-pembinaan tadi gitu kan ya. Karena nanti banyak kisah-kisah yang kemudian bisa kita ambil hikmahnya, ambil pelajarannya. Lalu setelah kita tahu harus tadi melakukan pengajaran, pembinaan dengan intensif, kita harus paham bahwa ketika kita mengaku Islam, ketika kita mengaku seorang yang beriman kepada Allah, ternyata kita dituntut untuk menjadi seorang pribadi yang soleh. Soleh itu kan baik, kalau bahasa mudahnya dalam bahasa Indonesia ya. Ketika kita dituntut menjadi seorang soleh, itu wajar, itu sangat normal. Karena tadi kita mengaku Islam berarti kita harus sholat. Kita mengaku Islam berarti kita harus menutup aurat. Kita mengaku Islam berarti kita harus baca Al-Quran gitu kan ya. Kita mengaku Islam maka kita harus berakhlakul karimah, akhlak yang baik. Kita bersosialisasi ke teman-teman, ke orang-orang di sekitar kita juga baik. Itu solih. Packaging solih ini harus sudah ada, harusnya sudah ada. Tapi mungkin seringkali kita masih menemukan tadi al-imanu yazidu wa yanqus gitu kan. Mungkin teman-teman semua pernah dengar kalimat itu. Iman itu naik turun ternyata. Kok saya sering menemukannya, seringnya turun ya gitu kan ya. Akhirnya ketika kita merasa iman kita lebih sering turunnya, sering muncul mungkin rasa enggan. Kayaknya belum siap deh untuk punya kelompok ngaji, kelompok mentoring, kelompok belajar gitu kan ya. Orang saya aja sendiri belum siap atau belum bisa untuk menata diri
untuk menjaga keimanan itu untuk tetap on point gitu kan ya. Padahal kita lupa ketika Allah mengusir setan dari surga itu, setan berjanji untuk akan mengganggu anak cucu Adam sampai hari kiamat. Jadi al-iman yazid wa yanqus itu pasti sebuah keniscayaan. Bagaimana caranya kita memposisikan iman kita terus on gitu ya, bertambah minimal ya ada di titik apa bahasanya, titik normalisasi ya bahasanya gitu. Lalu ketika kita tadi masih berusaha bersama si soleh kita tadi, proses kesolehan kita tadi, Allah menuntut kita, Allah mengharapkan kita juga menjadi pribadi yang muslih. Pribadi muslih inilah yang kemudian diharapkan hadir banyak ada di masyarakat sekitar kita, di lingkungan yang ada di seluruh muka bumi ini. Karena kenapa? Hanya orang-orang yang muslih inilah yang kemudian bisa menggerakkan, yang kemudian bisa menularkan, yang kemudian bisa mewarnai lingkungannya, sekitarnya, teman-temannya, gitu ya. Dengan cara apa? Dengan cara berbarengan. Untuk menjadi pribadi yang solih, masih berproses, muslih juga berproses gitu. Jadi nggak perlu kita menunggu kita solih sempurna, solih pada sampai satu titik kita apa bahasanya layak mungkin di kacamata kita, baru deh Mbak saya mau jadi orang yang muslih, baru kita mau pegang kelompok gitu kan ya. Tidak perlu sampai sejauh itu. Karena apa? Di sini Ana buatkan perbedaannya. Karena apa? Orang solih dia akan fokus terhadap diri dia sendiri. Kalau belajar gitu kan ya, oh saya mau lulus, ya sudah saya yang penting saya lulus, teman-teman nggak lulus terserah gitu, yang penting saya berusaha. Itu orang solih. Jadi saya yang penting mau jadi orang baik, saya sholat yang banyak, saya puasa, saya baca Quran yang banyak, orang lain nggak masuk surga nggak apa-apa, gitu. Diibaratkan seperti itu. Tapi ternyata tidak bisa, apa namanya, konteks seperti itu nggak bisa. Kita harus menjadi orang-orang yang juga berharap lingkungan sekitar kita baik, lingkungan sekitar kita solih. Karena surga itu terlalu luas untuk kita tempati sendiri. Jadi harus kita ajak orang-orang tersayang kita, orang-orang terkasih kita, gitu ya, teman-teman seperjuangan kita. Mungkin mbak-mbak di sini di Korea ada yang jadi mahasiswa, ada yang jadi pekerja gitu kan ya, punya komunitas kan, kita udah cinta tuh ya sama teman-teman sekomunitas, teman-teman sebarengan. Kita mau mereka semua juga masuk surga, gitu. Maka kita menjadi pribadi muslih demi orang banyak, juga demi tadi lingkungan yang baik juga. Karena kita nggak bisa menjadi baik sendiri, kita butuh teman bersama untuk menjadi baik, untuk bisa menghasilkan lingkungan yang baik juga. Lalu yang kedua, orang yang solih ini orang yang baik secara pribadinya aja. Ya tadi gitu ya, dia fokus sama dirinya sendiri, dia fokus terhadap evaluasi dirinya. Oh ternyata bulan ini saya puasa sunnahnya cuma dapet Senin Kamis aja, ayam mulbitnya nggak dapet gitu kan ya. Dia fokus sama dirinya aja sendiri. Tapi ketika seorang yang muslih, dia sadar gitu kan ya, oh teman-teman saya kok agak mulai menurun nih, keimanannya, mungkin semangat sholatnya. Jadi dia peka, dia mau lingkungan dia sama-sama baik. Mungkin nggak tahu di saya gimana di Kairo. Kalau di Kairo dulu kita punya rumah kos-kosan itu kan pasti nggak sendiri. Kalau kami dulu gitu kan, di satu apartemen itu berlima, bertiga minimal, berlima, bertujuh. Ketika ada satu yang nggak ikut sholat berjamaah tuh, kenapa ya gitu kan? Mungkin ada masalah ya gitu. Kepekaan sosial orang-orang yang sudah punya sifat muslih ini akan tergerak hatinya. Akhirnya disamperin, mbak kenapa mbak, lagi ada masalah ya di kampus ya gitu kan ya, lagi ada masalah di Indonesia ya, mungkin ada kabar sakit gitu kan ya. Akhirnya dia tadi mengevaluasi bukan cuma dirinya saja, dia juga akan mengevaluasi orang lain.
dihibur temannya, dibantu menyelesaikan masalah temannya, hingga akhirnya teman tadi, orang sekitar kita tadi, kembali lagi kepada kebiasaan baik kita bersama-sama gitu. Makanya kemudian nampak dengan sifat karakter yang ketiga, orang soleh itu akan individualistik gitu, dia sahur saum sunnah gitu kan, sendiri aja bangun malam-malam gitu kan. Tapi ketika kita sudah menjadi orang yang muslim, yuk bareng-bareng yuk. Kayak sekarang lagi ramai Palestina di Gaza gitu kan. Yuk kita ini bikin apa namanya, aksi, bikin buka galang donasi. Kan nggak mungkin kita lakukan sendiri. Kita akan mengajak teman-teman bersama, lalu kemudian kita tadi menggerakkan orang lebih banyak lagi. Itu bagusnya dan indahnya ketika kita sudah menjadi orang yang muslim. Dan yang keempat, lumrahnya teman-teman yang dirahmati Allah, orang yang solih secara individual sendiri itu akan disenangi orang. Jadi bikin kita terlena. Wah dia pintar ya, wah dia hebat ya, gitu. Karena apa? Dia fokus membagusi diri dia. Dan itu lebih mudah kita membagusi diri kita sendiri. Tapi ketika kita akan memperbaiki orang lain, kita menegur orang lain, kita kita menasehati orang lain, akan sangat lumrah, akan sangat wajar ketika kemudian ada orang-orang yang tidak suka, ada orang-orang yang enggan, ada orang-orang yang akhirnya mengambil jarak dari kita karena menurut mereka lu urusin aja lah diri sendiri gitu, jangan urusin kita gitu. Karena tadi nggak senang untuk diperbaiki itu sangat mungkin ada, sangat mungkin kita temukan. Karena kalau flashback lagi ke sirahnya Rasulullah ketika menjadi individu sendiri, pribadi sendiri gitu kan ya. Makanya sebelum kenabian itu, sebelum jadi nabi, Allah utus menjadi nabi, Rasulullah itu sudah menjadi pemuda yang disenangi oleh masyarakat Makkah saat itu. Sampai diberi gelar Al-Amin, sampai dititipi barang dagangan gitu kan ya, yang akhirnya sampai pada titik dititipi barang dagangan Khadijah, karena sebelumnya Rasulullah sudah terkenal orang yang jujur, orang yang pemuda yang baik, yang saat itu tidak terlena dengan zaman yang senangnya mabuk-mabukan, berjudi, minum khamar gitu. Orang akan senang. Tapi ketika Rasulullah hadir bersama Islam, lalu mengajak mereka untuk meninggalkan judi, meninggalkan khamar, tidak membunuh anak perempuan, lalu kemudian berbuat hal-hal yang baik, orang akan menolak gitu. Jadi penolakan itu akan pasti akan kita temukan, sangat lumrah, sangat wajar. Jadi jangan putus asa, jangan merasa oh saya gagal nih ternyata untuk menjadi orang yang muslim gitu. Itu bukan gagal, ternyata itu proses, dan itu akan, kalau bahasa ininya verifikasi alam ya, bahasanya filter sendiri gitu. Karena nanti Allah akan temukan kita, Allah akan kumpulkan kita bersama orang yang akan sekufu dengan kita, akan serasa dengan kita, akan seirama dengan kita gitu ya. Jadi ketika kita targetnya kebaikan, nanti akan terseleksi sendiri mana orang-orang yang yuk bareng-bareng ternyata mau beristiqomah dengan kita di dalam kebaikan yang kita perjuangkan gitu. Lalu masuk dan hadir lagi ke dalam niat awal. Karena kita sebelum kita membina, sebelum kita punya komunitas, sebelum kita punya kelompok, otomatis kita juga diajak dulu kan ya, kita hadir bersama, ketemu nih mbak-mbak yang sudah membina kita. Jadi apa manfaat kita ada bersama lingkungan kebaikan? Apa nih manfaat kita bergabung bersama Rumaisah di Korea? Karena yang pertama, kita akhirnya punya komunitas lingkungan yang baik untuk istiqomah. Teman-teman jauh dari Indonesia gitu kan ya, jauh dari keluarga, jauh dari sahabat yang dulu, teman yang dulu di Indonesia, sekarang otomatis punya atau ketemu orang-orang yang baru mungkin teman-teman temui.
ketika ketemu komunitas gitu kan ya, ketika ketemu kelompok-kelompok mbak-mbak di sini, kita berharap adanya kita di komunitas ini, lingkungan ini, kita mau punya pegangan untuk istiqomah. Karena istiqomah itu berat gitu. Yang mudah adalah istirahat. Istirahatnya kapan? Istirahatnya nanti di surga kata Allah gitu. Lalu yang kedua, manfaat terbina, manfaat kita punya kelompok, punya tadi lingkungan-lingkungan yang baik tadi, adanya guru, adanya teman untuk bertanya, untuk berbagi hikmah, untuk berdiskusi secara langsung. Sekarang zaman media sosial kan ya, sangat mudah kayak sekarang nih, Zoom. Bisa dilakukan dari mana, kapanpun, tapi ternyata ada keberkahan tersendiri ketika kita hadir di dalam majelis-majelis ilmu, langsung ketemu gurunya, langsung ketemu teman-teman. Ada nikmat silaturahimnya, ada nikmat majelis ilmunya, dan ada keberkahan di sana. Maka itu salah satu kebaikan dan salah satu yang harus kita kejar gitu. Jangan apa bahasanya? Jangan diabaikan. Lalu yang ketiga, ombak yang bergerak. Kalau kita lihat di pinggir pantai, ombak yang bergerak itu efeknya lebih terasa. Deburannya gitu ya, otomatis jadi terdengar suaranya. Biur, biur, biur gitu kan ya. Lalu kemudian airnya terdorong ke tepi pantai itu lebih deras, lebih kencang. Dibanding kalau kita lihat sungai yang harusnya ya dia mengikuti tanah yang menurun aja gitu ya. Akan beda hasilnya, akan beda efeknya. Jarang kita lihat aliran sungai akan membuka alur baru, akan membuka jalur baru gitu ya, menembus tanah-tanah yang kemudian bikin alur baru untuk sungai-sungai kecil itu tadi. Tapi sering, atau kalau kita belajar fisika, sering kita temui karang-karang terumbu karang di pinggir pantai gitu kan ya, terkikis oleh dentuman ombak. Karena apa? Ketika kita bersama-sama, ketika kita beramai-ramai, kita lebih bisa memberikan efek, lebih bisa membuat manfaat yang lebih besar lagi. Ia sendiri mungkin bisa gitu kan ya. Tapi ketika kita bersama-sama itu akan lebih efeknya lebih besar, manfaatnya lebih banyak, yang mendapatkan dampaknya bisa lebih luas lagi seperti itu. Lalu yang terakhir apa? Agar warna kita nampak dilihat. Dan ketika nampak, insya Allah lebih indah dilihat gitu. Diibaratkan yang mudah sekarang ramai Gaza itu ya, Palestina. Kalau kita posting misalkan di sosial media, yang lihat sebatas pertemanan kita saja. Tapi ketika turun ke jalan melakukan aksi gitu kan ya, di Inggris, di mana tuh berbagai negara, kalau di Indonesia terakhir itu di Bandung, besok Sabtu akan dilakukan juga di depan Kedubes Amerika Serikat. Semua turun, semua hadir, semua menyatukan langkah untuk memberikan tadi efek tadi. Akhirnya apa? Warnanya terlihat. Yang melihat nggak cuma orang Indonesia, yang melihat akhirnya internasional juga melihat gitu. Tapi ketika cuma sendiri kita berdiri di depan Kedubes Amerika, siapa yang mau lihat kita gitu? Orang-orang bahkan mungkin melihat kita sebagai orang gila gitu. Ngapain berdiri di depan Kedubes bawa poster "We Stand with Palestine" gitu kan ya? Kan aneh gitu. Tapi ketika kita bersama-sama, lalu kemudian serentak, itu akan lebih bisa dilihat dan akan lebih indah terasanya. Karena apa? Kita berjuangnya bareng-bareng, nggak sendiri. Gitu. Lalu kenapa kita harus terbina tadi? Karena diingatkan oleh Allah di surat Ali Imran di sini, kuntum khaira ummah. Kita, kata Allah, khaira ummah, sebaik-baiknya umat. Ukhrijat lin nasi, yang diharapkan keluar hadapi manusia, bertemu dengan manusia, nggak cuma di kamar aja, nggak cuma di rumah kita saja, gitu kan ya. Temui manusia, bermasyarakatlah, bersosiallah. Untuk apa? Ta'muruna bil ma'ruf. Kita mengajak mereka, mengajarkan mereka, mengingatkan mereka tentang al-ma'ruf, segala kebaikan. Ya mungkin yang bisa
mengajar ngaji, yang bisa ngajar bimbel-bimbel, ngajar bimbel gitu kan ya, yang bisa ngajar kerajinan-kerajinan, ngajar kerajinan, apapun itu, asal selama dalam konteks al-ma'ruf, kebaikan. Lalu kemudian ternyata tidak cukup kita hanya cerita tentang mengajarkan hal baik. Karena tadi konteksnya pasti ada setan yang mengganggu, maka Allah tempelkan wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari perbuatan al-munkar, perbuatan yang keji. Karena dia akan menjadi satu paket. Kebaikan dan keburukan itu menjadi satu paket. Akan berlawanannya tuh akan bersamaan. Gitu. Jadi harus tetap kita nggak cuma nyuruh sholat, nggak cuma nyuruh baik, tapi juga kita harus bilang nggak boleh juga loh, gitu. Nggak boleh juga loh bermaksiat, nggak boleh juga loh minum khamr, minum apa, kalau sekarang kita bahasanya anggur, bir gitu ya. Nggak boleh juga loh memakan harta riba. Harus juga seperti itu, karena nggak bisa kita sholat, kita zakat, kita puasa, tapi kita masih melakukan hal-hal yang munkar, hal-hal yang Allah larang. Dan di akhir dikatakan wa tu'minuna billah, karena dengan kita melakukan amal ma'ruf nahi munkar, kita akan berfokus pada keimanan kepada Allah. Gitu. Jadi Allah yang suruh kita untuk keluar. Allah yang suruh kita untuk ketemu sekeliling kita, masyarakat kita, teman-teman kita, agar kita mengingatkan mereka terhadap al-ma'ruf dan menghalaunya atau menolaknya, mengingatkannya agar tidak terjerumus dalam lubang kemungkaran. Seperti itu. Maka karena tadi kita sudah terbina, kenapa kita harus membina, gitu ya? Dihadirkan dulu dalil-dalilnya, ada hikmah-hikmah kebaikan dari Allah, mengingatkan kepada kita bahwa di surat Ar-Rahman dikatakan hal jazaul ihsani illal ihsan. Teman-teman yang dirahmati Allah, ketika kita berharap kebaikan dari Allah, maka lakukanlah kebaikan yang banyak. Karena Allah akan membalas kebaikan itu dengan kebaikan-kebaikan yang lebih banyak lagi. Hal jazaul ihsan, maka jaza, balasan dari sebuah kebaikan itu tidak lain tidak bukan pasti akan kebaikan juga. Gitu. Makanya mungkin ada yang melakukan kebaikan, mau ujian gitu kan, yang mau ujian kelulusan, diperbanyak sedekahnya. Ada yang mau tes CPNS misalkan ya, diperbanyak puasanya, diperbanyak infaknya. Karena tadi Allah akan menjanjikan balasan kebaikan ketika kita melakukan kebaikan. Jadikan amal baik kita ini menjadi rayuan kepada Allah. Ibarat kata apa bahasanya, kita merayu-rayu lah ya. Kan kalau misalkan kita meminta uang sama orang tua, meminta tambahan kiriman gitu kan dari orang tua, kayaknya belum akhir bulan nih, tapi minta uang tambahan, dirayu dulu, ma sehat nggak ya ma, wah cantik deh gitu kan ya. Rayuan-rayuan itu kita minta kepada Allah dengan cara berbuat kebaikan yang banyak. Kita nggak pernah tahu apakah amal soleh kita cukup untuk membawa kita ke surga atau tidak gitu. Maka takutnya nggak cukup, takutnya tidak ternilai oleh Allah. Maka lakukan kebaikan yang lain yang banyak. Jangan pernah dihitung, oh saya sudah melakukan ini, maka nggak perlu lah saya ngelakuin ini gitu. Misalkan saya sudah melakukan tahajud, ya udah duhanya nggak usah. Tidak begitu gitu konteksnya. Karena pas semakin banyak kita melakukan kebaikan, Allah akan balas kebaikan juga dengan yang lebih banyak lagi. Di surat hadis Bukhari dikatakan, ini hadis agak terkenal, lumayan terkenal. Wallahi diawali dengan sumpahnya Allah, la an yuhda bika rajulun wahid, ketika engkau memberikan petunjuk, ketika engkau memberikan hidayah kepada seseorang, rajulun wahid gitu ya, seseorang, itu balasannya, itu penilaiannya di mata Allah, khairun laka, lebih baik bagimu itu rajulun wahid tadi, khairun laka min humurin ni'am, dibanding unta merah.
yang saat itu di zaman Rasulullah harganya mahal, dagingnya lezat gitu kan ya, efeknya lebih sulit didapatkan, lalu kemudian kalau kita jual harganya mahal, kalau dimanfaatkan itu manfaatnya bagus gitu kan ya. Ternyata kata Rasulullah, rajulun wahid, seseorang yang mendapatkan hidayah karena kita, itu efeknya lebih besar, itu harganya lebih mahal, itu hebatnya berkali-kali lipat dibanding kita punya sebuah humurin ni'am, unta merah yang mahal, yang hebat, yang saat itu orang-orang mungkin wah gitu. Kenapa? Karena dari rajulun wahid ini bisa jadi doa-doa adik-adik yang kita bina tadi mendoakan kita. Bisa jadi doa kita nggak sampai ke Allah. Ternyata mungkin ada keriaan mungkin, atau niat yang salah. Tapi ternyata karena ada adik yang kita bina tadi mendoakan kita, Allah ijabah keinginan kita karena doa adik-adik yang kita bina tadi. Itu maksud dari kemahalan dan kehebatan rajulun wahid yang kita berikan hidayah dibanding humurin ni'am, dibanding unta merah tadi. Lalu di surat Al-A'raf juga dikatakan, innallaha la yudhi'u ajral muslimin. Allah, kata Allah janjinya, kan kalau ayat Al-Quran langsung Allah yang berbicara ya. Allah berjanji, la nudhi', tidak akan menunda balasan orang-orang muslihin, orang-orang solih yang berbuat kebaikan. Bahkan kalau dia beberapa ulama mufassirin, ulama tafsir mengartikan kata muslihin di sini orang-orang yang berbuat menyebarkan kebaikan itu tadi. Muslih tadi ya. Jadi dia sudah solih, dia menyebarkan kebaikan tadi. Balasannya itu kontan. Kalau ibarat mudahnya ya, arti mudahnya adalah balasannya kontan. Janji Allah di surat Al-A'raf. Dan yang terakhir, kita paham salah satu pahala jariyah yang Allah janjikan di antara 3 pahala yang tidak akan terputus ketika kita meninggal, salah satunya adalah ilmu dan kebaikan yang bermanfaat. Ketika kita mengajarkan kebaikan, lalu kemudian orang yang kita mengajarkan lagi, terus menerus, itu pahalanya full untuk kita tanpa terpotong. Itu cuma mengajarkan. Kalau diamalkan berarti double. Terus mengajarkan dan terus mengamalkan, itu berarti kan double pahalanya gitu ya. Maka jadikan ilmu ini yang sedikit kita punya, yang minim kita punya, menjadi pahala jariyah untuk memperbanyak timbangan-timbangan kebaikan kita kelak nanti di perhitungannya Allah. Maka kenapa sih harus membina? Kenapa sih kita harus punya kelompok mengaji? Kita harus menjadi mentor. Kita harus punya tadi teman-teman baru lagi. Karena dengan kita punya mereka, dengan kita punya kelompok-kelompok tersebut, akhirnya kita terpacu untuk terus belajar. Ternyata saya belum bisa ini ya, gitu. Akhirnya kita buka buku. Akhirnya kita lihat-lihat lagi gimana caranya ya public speaking yang seru. Kita caranya menyampaikan yang bisa enak diterima gitu. Akhirnya kita ketika mau menyampaikan materi tahsin gitu kan ya, oh ternyata tahsin itu ada ilmu-ilmu tajwidnya. Akhirnya kita buka buku ilmu tajwid, ilmu kita jadi tambah. Sebetulnya kita yang bertambah. Sebelum teman-teman kita ini bertambah, kita dulu yang bertambah. Itu manfaatnya membina. Karena ketika kalau kita nunggu orang dulu, kita terbina dulu, kita akan menunggu apa bahasa, kita akan menerima apa yang diberikan saja. Tapi ketika kita mau memberi, kita memilih, kita memberi apa? Kita pilih mana nih yang kurang dari kita. Kita cari, oh kurang ilmu public speaking tadi, oh kurang ilmu tajwidnya, oh kurang ilmu sejarahnya, oh kurang tadabbur ayatnya. Akhirnya kita buka tafsir-tafsir yang mudah kita baca gitu kan ya. Kita jadi terpacu untuk terus belajar. Lalu yang kedua, menjadi evaluasi untuk pribadi kita. Ketika kita lihat gitu kan ya, kan kita akhirnya akan ketemu dengan berbagai macam orang gitu. Aduh Mbak, kayaknya saya udah deh jadi pegang kelompok ini Mbak gitu kan. Orangnya cerewet banget Mbak gitu misalkan seperti itu.
Sebetulnya itu menjadi evaluasi pertama buat kita. Saya juga cerewet banget nggak ya gitu. Saya kalau ngomong direm nggak ya? Teman-teman ini gitu kan ya, sebetulnya menjadi evaluasi pertama untuk kita. Bahkan di salah satu hadis Nabi dikatakan, umat muslim itu adalah cerminan untuk umat muslim yang lain. Ketika kita lihat saudara kita punya sebuah aib, sebuah kesalahan, sebuah kecacatan gitu ya, itu menjadi evaluasi terbesar, evaluasi termudah untuk kita mengevaluasi diri kita. Kita kayak gitu juga nggak ya? Jangan sampai selama ini ternyata orang lain terzolimi karena perkataan kita. Jangan sampai ternyata selama ini orang-orang terzolimi karena kita sering telat misalkan gitu kan ya. Oh ternyata setelah punya kelompok kita jadi tahu nggak enak ya nungguin orang yang telat. Akhirnya kita ketika datang hadir ke majelis-majelis ilmu, ke kelas-kelas gitu kan ya, kita berusaha untuk nggak telat gitu. Makanya kemudian di sini kita ketika kita membina, kita punya evaluasi tersendiri, evaluasi gratis untuk mengupgrade lagi diri kita. Lalu yang ketiga, kita akan bertemu dengan banyak karakter. Mungkin kita bukan seorang psikolog, kita bukan seorang apa bahasanya ya, orang-orang yang mudah untuk bertemu banyak orang. Tapi ketika kita membina, ketika kita punya kelompok, kita ketemu orang yang pendiam, kita ketemu orang yang nyerocos aja, kita punya orang yang ketika sebelum ngomong mungkin mikir-mikir dulu, ketika ada orang yang begini, ada orang yang begitu. Kita belajar lebih banyak karakter orang dan kita akhirnya berproses untuk menerima orang lain bahwa kita memang berbeda. Bahwa Allah memang menciptakan kita ini untuk saling mengisi kekosongan kita. Karena tadi konteksnya di awal, kita punya tujuan, kita punya mau masuk surga bersama-sama gitu kan ya, mau membuat goals bersama-sama, mau membuat deburan ombak bersama-sama. Oh saya nggak bisa ini. Mbak A bisa nggak bantu saya Mbak? Mbak kayaknya jago Mbak untuk bicara jadi MC misalkan gitu kan. Oh Mbak, saya kurang bisa Mbak kalau mengaktifkan ini laptop. Bisa nggak ya Mbak? Mbak yang B kayaknya Mbak lebih jago Mbak gitu kan ya. Akhirnya kita saling mengisi. Ketika kita bertemu lebih banyak lagi karakter orang. Yang keempat, meluaskan jaringan, memperbanyak pertemanan. Teman-teman di Korea akan lebih terasa ketemu orang lebih banyak lagi. Kita mungkin di Indonesianya gitu kan, di Bogor, di Jakarta, kita ketemu orang yang rumahnya ternyata di Surabaya, rumahnya ternyata di Aceh, rumahnya ternyata di Indonesia di Kalimantan. Dan kita ketemu di Korea gitu kan ya, dekat, mudah. Hingga akhirnya kemudian ketika pulang ke Indonesia, kita punya kebutuhan apa misalkan lagi jalan-jalan, lagi ada urusan gitu kan ya ke Kalimantan, ternyata kita punya teman di Kalimantan. Ketika kita lagi ke Aceh gitu kan ya, kita punya teman di Aceh yang membantu kita. Oh ternyata kalau di Aceh kayak gini, ternyata kalau di Sulawesi kayak gini. Tadi meluaskan link pertemanan, link teman. Lalu yang terakhir MLM, kebaikan yang tak terputus. Balik lagi yang tadi ya, amal jariah yang kita yakini pasti itu ada manfaat yang banyak. Makanya harus semangat untuk membina, karena yang pertama kali mendapatkan manfaat dari membina adalah diri kita sendiri. Lalu ternyata zaman sekarang dengan zaman yang lebih modern, dengan zaman yang lebih mudah sebetulnya, kita malah lebih banyak menemukan masalah-masalah tersendiri. Atau lebih gampangnya kita sebut setiap zaman punya problemnya, setiap masa tuh ada problemnya, ada masalahnya. Dulu mungkin masalahnya komunikasi gitu kan, nggak semua punya HP, akhirnya sering ketemu, akhirnya sering bertamu, akhirnya sering berkunjungan. Sekarang ada HP, ada Zoom, ada video call, lebih mudah kita ketemu gitu kan ya. Nggak bisa pulang kampung tahun ini, bisa video call. Tapi kekurangannya tadi, akhirnya kita nggak ketemu jiwa raganya. Itu pasti ada tantangannya sendiri-sendiri, masing-masing. Cuma di sini Ana menuliskan beberapa poin-poin tantangan zaman yang harus kita jaga, yang harus kita pahami bahwa ini realita ada terjadi di dalam masyarakat kita. Yang pertama adalah setan akan mengganggu kita
untuk melakukan hal-hal kesyirikan dan kekufuran. Yang pertama, mudahnya apa? Zodiak. Kalau langsung ambil contohnya ya, zodiak. Betapa banyak di sekitar kita orang-orang masih percaya tentang zodiak. Atau bahkan lebih mudahnya saja, teman-teman ketika sakit, kita ke dokter. Ketika kita ke dokter atau minum satu obat, oh ternyata sih sembuh minum obat ini. Ketika ada teman yang sakit juga, batuk juga gitu kan, Mbak beli aja obat itu Mbak, itu sembuh dia Mbak, pasti sembuh, saya sembuh minum obat itu. Itu bahkan kalau dalam ilmu akidahnya itu hati-hati, kita tergelincir dalam kisah kesyirikan. Karena kenapa? Kita menafikan bahwa Allah yang menyembuhkan kita. Obat adalah perantara, bukan obat yang menyembuhkan kita. Karena apa? Belum tentu dengan satu obat yang sama semua orang akan sembuh. Belum tentu dengan hadir mendatangi sebuah dokter yang sama semua orang akan mendapatkan penyelesaian dari masalahnya. Maka kita pun ketika menggantungkan urusan-urusan kita, gantungkan semuanya ke Allah. Ini yang harus kita biasakan. Saya jauh-jauh ke Korea ini, ternyata Allah yang mengizinkan kita jauh terbang ke sini ya, di negara yang mungkin Muslim jadi minoritas, lalu kemudian di antara sekian banyak orang yang pingin ke Korea gitu kan, sekarang kan lagi booming Korea, tapi kenapa ya Allah yang pilih saya? Maka dengan kita tadi melibatkan Allah terus, akhirnya keimanan kita lebih tertancap tertancap kokoh gitu. Maka hati-hati dengan dosa kesyirikan ini. Lalu yang kedua apa? Tipu daya setan sering menjebak kita dari dosa-dosa yang besar yang dianggap biasa. Teman-teman yang dirahmati Allah, salah satu dosa besar yang sering disebut-sebut di dalam Al-Quran adalah dosa zina. Dosa zina ini banyak disebut-sebut di dalam Al-Quran. Tapi ternyata di era kita zaman sekarang, zina itu sudah menjadi hal yang kayak lumrah. MBA itu married by accident ya, bahasa aslinya pasti artinya hamil di luar nikah itu kayak hal-hal yang biasa. Ya udah kalau hamil nikah aja gitu. Padahal ternyata itu kalau ada seorang perempuan hamil sebelum menikah, anaknya meskipun menikah dengan katanya bapaknya gitu kan ya, yang katanya itu adalah bapaknya, anak tersebut tetap tidak boleh disambungkan kekenasabannya dengan bapaknya, karena itu menjadi sanksi sosial, dan sedihnya mendapatkan sanksi sosial adalah anak yang tidak tahu apa-apa. Maka kemudian dengan kelompok-kelompok kita ini tadi, teman-teman mengaji kita ini tadi, kebaikan-kebaikan itu tersalurkan. Kita memberikan dampak positif yang bisa orang lain rasakan. Akhirnya orang lain tahu, oh nggak boleh ya ternyata. Oh itu menjadi sebuah aib ya. Oh itu menjadi sebuah hal yang harus kita hindari ya. Karena seringkali orang tertipu jadinya. Lalu setan yang ketiga menyarukan pandangan kita dari dosa-dosa kecil yang kemudian ada biasa kita lakukan jadi menumpuk. Mbak gitu kan ya, mau minta sabunnya Mbak, nggak ada orang gitu kan ya, akhirnya kita ambil sabun. Itu boleh nggak sih Mbak kayak gitu kan misalkan. Akhirnya kita terbiasa ketika kita datang ke rumah-rumah orang, kita terbiasa pakai sabunnya ada di rumah tersebut, karena kita pahamnya ya orang lumrah, kita izin ke kamar mandi kita pasti nggak bawa sabun, misalkan seperti itu kan ya. Jadi nggak perlulah izin, pasti tuan rumah ngizinin kok. Tapi ternyata kita terjebak dalam dosa, kalau bahasa Arabnya dosa gosok gitu kan ya. Kita mengambil bukan hak kita, itu bukan punya kita. Meskipun kita diizinkan ke kamar mandi, kita izinnya ke kamar mandi doang gitu kan ya. Kita tidak, belum tentu kita diizinkan sabunnya. Itu kan dosa-dosa kecil. Akhirnya membuat hati kita terbiasa, oh nggak apa-apa lah, kayak gitu aja kok. Oh wajar kok, oh dia akan ngerti kok. Hal-hal yang seperti itu akan muncul, akan terbiasa ketika kita tadi terus berpegangan pada orang-orang yang mau mengingatkan kita, mau terbiasa juga dalam kebaikan bersama kita. Lalu yang keempat, setan menyibukkan kita dalam hal-hal mubah yang berlebihan. Kalau tadi Ana katakan di awal, hal-hal mubah ini masih 50-50 nih.
dia bisa jadi halal, bisa jadi boleh, bisa jadi nggak boleh gitu kan ya, sesuai dengan tujuannya. Atau bisa jadi dia nggak boleh, dia tidak halal, tidak juga haram. Karena apa? Nggak ada aspek tujuannya. Kayak misalkan makan, kalau kita niatkan ini untuk kita mau puasa, kita dapat pahala sahurnya. Tapi ketika kita makan lagi di dalam puasa, kita dapat pahala, kita dapat dosa, batal puasanya karena kita lagi puasa gitu kan. Tapi makan, ketika kita nggak niat baik, nggak niat buruk, ya udah makan aja, tidak ada pahala di dalamnya. Nah, hal-hal mubah seperti ini seringnya kita berlebihan. Misalkan berlebihan nonton, berlebihan tadi makan yang berlebihan ngobrol, berlebihan tidur. Hal-hal mubah ini takutnya kita terpedaya, kita lalai untuk melakukan hal-hal kebaikan yang lain. Hingga akhirnya kita terbiasa lost, tidak ada rem-rem yang menjaga kita dari hal-hal mubah yang berlebihan tadi. Dan itu kerjaan setan juga. Hingga akhirnya kita malas baca Quran, males nambah-nambahin sholat yang sunnah rawatibnya, sunnah duhanya, seperti itu. Lalu yang terakhir adalah setan menjebak kita dalam perkara-perkara yang belum dicontohkan Rasul. Lalu akhirnya kalau zaman sekarang terjadi perpecahan. Kayak misalkan, apa hukumnya kita pajang-pajang poster idola gitu kan ya. Akhirnya berdebat. Yang satu bilang, ya selama dia membuat kita semangat, bolehlah. Yang satu bilang, nggak boleh, poster itu haram hukumnya memajang muka manusia gitu kan. Akhirnya berdebat, karena tidak ada hukum asalnya sebetulnya. Nah, hal-hal seperti ini bisa kita hindari dengan cara apa? Tadi kita punya kelompok-kelompok mengaji, kita punya kelompok-kelompok kebaikan. Dan ini bisa terbiasa untuk mengasah hati kita peka terhadap hal-hal yang boleh dan hal-hal yang tidak boleh. Lalu kalau ditanya strategi apa nih? Bagaimana caranya biar kita semangat, biar kita bisa selalu on point bersama teman-teman baru ini, kelompok-kelompok yang baru akan kita dapatkan atau akan kita mulai ini, gitu kan ya. Kita fokuskan pada hal-hal yang prinsipal saja gitu, mudah-mudah saja. Yang pertama adalah memulai dengan 3M. Mulai dengan 3M ini kan dulu dibumikan oleh Agim ya. Memulai dari hal terkecil. Kita biasakan ketika memulai segala sesuatu dengan bismillah, mau minum bismillah, mau makan bismillah, mau pakai sepatu bismillah, mau apapun hal-hal yang kecil aja. Akhirnya orang lain, kenapa sih harus pakai bismillah gitu kan ya. Akhirnya bertanya, lalu akhirnya orang lain terbiasa juga gitu. Lalu yang kedua, memulai dari diri sendiri. Bagaimana kita bisa tadi menuang ketika kita nggak punya isinya gitu kan. Gimana bisa kita bilang ke orang lain, bajunya tuh gitu kan, bajunya jangan yang rawang dong, itu rambutnya kelihatan, tapi ternyata kita masih pakai jilbab, pakai kerudung-kerudung yang menerawang gitu. Atau kita misalkan contohnya apa ya yang gampang, nggak boleh apa misalkan, intinya orang akan melihat kita sesuai dengan apa yang kita lakukan. Maka kebaikan itu mulailah dari diri kita sebelum kita mengajarkan atau kita mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan tersebut. Jangan buang sampah sembarangan gitu kan ya. Tapi barusan kita baru buang tisu di jalanan gitu aja gitu. Tapi sepertinya di Korea lebih peka untuk kebersihan ya. Masya Allah. Lalu yang ketiga adalah mulai dari sekarang. Momen ini ketika Rumah Isa ada pembukaan kelompok-kelompok mengaji baru, mulai sekarang aja gitu. Mbak, kayaknya saya nggak ikut yang periode ini deh Mbak, periode tahun depan aja Mbak. Gitu. Satu, iya kalau umur kita ada. Yang kedua, iya kalau tugas-tugas kita masih sama seperti tugas-tugas kita sekarang. Bisa jadi tahun depan tugas kita nambah.
Mungkin yang belum menikah sudah menikah, yang sudah punya anak, yang sudah menikah belum punya anak, tahun depan bisa jadi udah punya anak gitu kan ya. Nanti ada lagi alasannya, maaf mbak saya ada anak mbak nggak bisa ditinggal segala macam. Maka kemudian mulai dari sekarang, saat ini adalah saat terbaik untuk kita memulai kebaikan. Jadi jangan dicari alasan kita mundur, alasan kita nggak jadi, cari yang banyak alasan kita jadi untuk mengiyakan kebaikan itu dimulai sekarang. Gitu. Lalu yang kedua, strateginya apa? Berbaur tapi tidak melebur. Maksudnya di zaman sekarang itu tadi yang Ana sampaikan, zaman sekarang zaman sosial media, zaman dimana orang itu melihatnya serba mudah, serba gampang, atau serba apa bahasanya sih, trending, serba kekinian gitu ya. Ketika orang terbiasa kalau di Indonesia, yuklah kita ngajinya di tempat-tempat ngopi gitu kan ya. Boleh kita pindah ke tempat ngopi sekali-sekali aja gitu kan. Pilih juga tempat kopinya yang halal, pilih juga yang di sana makannya tidak berlebihan gitu ya. Itu berbaur. Iya, kita ikuti tren tersebut, tapi kita tetap punya pagar-pagar syariat yang menjaga kita. Itu maksud dari berbaur tapi tidak melebur. Kayak, yuk mbak kita ikut ke sini mbak, ada yang seru di sana gitu kan ya. Ayo kita ke sana. Tapi satu, sholatnya tetap harus dijaga, misalkan seperti itu. Izin mahramnya tetap harus dijaga, izin ke mahramnya. Boleh nggak saya pergi ke sana dan sebagainya dan sebagainya. Semoga dengan kita bisa berbaur tadi, orang-orang yang kita ajak mengaji, adik-adik, teman-teman, mbak-mbak yang ada bersama kita, lebih bisa melihat kita menerima mereka. Jadi kita menerima mereka dengan cara mereka menerima kita. Gimana tuh bahasanya? Saling mencoba masukin di dalam pribadi kedua belah pihak. Jadinya lebih bisa terlebur menjadi satu gitu, bisa saling memahami. Lalu yang ketiga apa? Menjadi ikon kebaikan dimanapun, kapanpun. Karena apa? Bisa jadi diibaratkan ya, teman-teman sekarang, teman-teman jadi ikon kebaikan apa ya, misalkan ya, Mbak Fulana, Mbak Ega misalkan. Saya kenalnya Mbak Ega aja nih. Mbak Ega, dia orangnya, karena Mbak Ega udah punya anak ya, Mbak Ega ramah ke anak gitu kan. Ketika ada anak-anak, Mbak Ega ramah, lalu kemudian ketemu anak orang lain, anak teman-teman Indonesia yang lain, lalu Mbak Ega sapa, Mbak Ega ajak main juga gitu kan ya, Mbak Ega jagain juga. Lalu kemudian nanti pada suatu saat nanti ketika ada orang yang melihat Mbak Ega, itu kan Mbak yang waktu itu saya lihat gitu. Terus Mbak Ega ajak, Mbak, udah lama Mbak di Korea gitu kan ya. Iya Mbak, saya sudah 2 tahun yang lalu gitu kan. Oh gitu, Mbak tinggal di mana misalnya seperti itu kan, ada terjadi percakapan. Oh saya di kota ini. Oh gitu, ada temannya Mbak? Enggak, saya sendiri misalkan. Saya ikut suami gini. Oh Mbak mau nggak gabung ke rumah Isa misalkan seperti itu gitu kan ya. Kita lebih bisa mengajak orang-orang ketika orang tersebut sudah simpati dengan kita, sudah melihat kebaikan yang kita lakukan secara sudah terjadi gitu ya, sudah bisa terlihat gitu. Beda dengan yang kayak gini, Ana menyampaikan sebenarnya teman-teman belum pernah ketemu Ana, ini PR besar juga sebetulnya. Ini Mbak Samia ngomong-ngomong aja, tapi apa yang sudah pernah Mbak Samia lakukan gitu kan ya, itu pasti akan menjadi tanda tanya besar gitu. Beda ketika mungkin Mbak mengundang pemateri yang mungkin Mbak pernah lihat videonya, Mbak pernah lihat apa bahasanya, Instagramnya misalkan seperti itu kan ya, kalau zaman sekarang. Karena apa? Ikon kebaikan itu mahal harganya. Ikon kebaikan itu iklan gratis yang bisa kita tuai kapanpun dimanapun, seperti ketika kita melakukan kebaikan, ketika kita menanamnya kapanpun dimanapun. Jadi nggak kayak sistem tanam tuai ketika panen. Kalau tanam tuai ketika panen itu kan ada waktunya, waktu menanam dan waktu panen itu ada waktunya. Tapi ketika punya kebaikan, menanam dan memanennya itu bisa kapanpun dimanapun. Dan itu teman-teman harus yakini itu.
Lalu yang keempat, manfaatkan teknologi, jadikan tersebut kemudahan yang bisa kita pakai untuk hal-hal yang positif, untuk hal-hal kebaikan. Bikin konten, bikin sebar video, sebar iklan, bukan iklan. Ya kayak sekarang campaign Free Palestine gitu kan ya. Itu kan mudah kita lakukan dari kamar-kamar kita, dari tempat istirahat kita di atas kasur gitu kan ya. Jadi kan semua itu manfaat teknologi. Kita punya kelompok ternyata susah Mbak, dia punya pekerjaan yang full gitu kan. Ya udah Mbak, gimana kalau sama saya kita lewat teleponan aja Mbak, atau video call aja Mbak, atau Zoom aja Mbak gitu. Jadi kan kemudahan-kemudahan tadi cara untuk sampai pada tujuan kita gitu. Jadi pakai kemudahan ini untuk hal-hal kemudahan yang lain gitu. Jangan sampai dibuat jadi beban. Apa-apa Zoom, kita pengen ketemu dong gitu kan ya. Kita pahami semua punya Mbak, maaf suaranya itu ke-mute, Mbak. Mbak, Mbak Samia, maaf suaranya ke-mute. Nah, udah kedengaran lagi, Mbak. akses-akses yang kita punya tadi bisa kita manfaatkan sebaik-baik mungkin, karena kita nggak pernah tahu satu, apakah usia kita masih panjang atau tidak. Maka kemudian tadi manfaatkan dan lakukan dari sekarang. Yang kedua, kita tidak pernah tahu apakah amal ibadat kita cukup untuk jadi bekal kita masuk surga atau tidak. Maka lakukan kebaikan dengan membina ini, dengan punya teman-teman kelompok mengaji ini. Karena manfaat mereka, MLM-nya kebaikannya itu tadi sudah Allah janjikan, dan itu menjadi menjadi rahasianya Allah. Cuma Allah yang bisa membalas, dan Allah yang tahu posisi-posisi tempatnya di mana gitu. Maka di akhir bukan saya tuliskan alhamdulillah atau jazakumullah sudah disimak, tapi saya sampaikan bismillah. Teman-teman semuanya, mbak-mbak semuanya, bismillah kita mulai kebaikan ini sekarang. Dari sekarang disemangati lagi dirinya bahwa oh, saya harus ada di sini sekarang. Oh, saya bersyukur saya sudah bergabung di sini bersama teman-teman, bersama mbak-mbak Rumaisa Korea. Saya pun di sini masya Allah, alhamdulillah dan bismillah, jadi akhirnya mengenal teman-teman di Korea. Karena mungkin suatu saat nanti gitu kan ya, kalau Allah izinkan main-main ke Korea, saya punya teman, punya mbak-mbak di sini di sana gitu kan ya. Akhirnya saya nggak kebingungan mau cari makanan halal misalkan, saya nggak kebingungan bertanya, Mbak, saya punya waktu cuma segini, saya harus kemana misalkan seperti itu kan. Bismillah, kebaikan itu bisa mulai dengan apapun, bersama siapapun dan kapanpun. Maka kita lakukan itu sekarang, dan kita niatkan semuanya karena Allah. Biarkan Allah yang menjawab ikhtiar-ikhtiar kita tadi, kalau kata Mbak Rita ya, biarkan mereka menjadi hadiah yang nanti Allah kembalikan kepada kita ketika kita butuh. Mungkin itu saja dari saya, dari Ana. Mungkin cepat-cepat ya cara ngomongnya buru-buru. Enggak, Mbak. Ini jika ada kekurangan atau ada pertanyaan, ada sesi tanya jawab mungkin gimana? Ada, Mbak. Karena sebenarnya waktunya lebih nih, Mbak. Tapi tadi emang nggak nggak enak juga mau dipotong karena kayaknya pembahasannya seru banget. Jadi Mohon maaf ya. ya, mohon maaf juga buat mbak-mbak mentor yang sudah hadir. Ini kayaknya sayang juga kalau misalnya tadi dipotong karena pembahasan Mbak Sami itu luar biasa juga. Mengingatkan kita juga bahwa dari kegiatan semacam ini ya, dari membina dan dibina,
memang salah satu manfaatnya banyak banget, salah satu contohnya tadi ya seperti menambah jaringan ya. Itu juga yang saya rasakan bahwa kenal Mbak Samia juga nggak sengaja. Tadinya sebenarnya pernah berhubungan ya karena binaan saya ternyata diambil alih sama Mbak Samia gitu ketika akhirnya pulang gitu dari kuliahnya, tapi ternyata juga Mbak Samia ini adalah sepupunya, mentor saya juga nih, salah satu mentor saya terbaik waktu kuliah S1 dulu gitu di UI. Jadi memang ternyata apa ya, tadi, banyak keterkaitan gitu dan kita bisa menjadi, memanfaatkannya dalam hubungan mutualisme juga. Baik, langsung saja dibuka mungkin 2 pertanyaan terlebih dahulu ya untuk sesi pertama. Ada yang mau bertanya dari Mbak-mbak mentor yang sudah hadir, ini sudah bertambah ya. Dari yang tadi beberapa sudah lumayan banyak, lebih dari 10 orang. Ada yang ingin bertanya, Mbak? Dari pengalaman atau kebimbangan yang masih mengganjal mungkin sebelum akhirnya menjalani hari-hari menjadi seorang mentor di Rumah Islam Ngaji nantinya. Yang bertanya mungkin Mbak Mega. Silakan Mbak Rinda. Oke, Mbak Ega, terima kasih. Ya, izin bertanya, Ustazah, bagaimana nanti ini untuk persiapan ya, karena kita akan dipertemukan dengan saudara-saudara kita yang beragam, karakternya beragam, termasuk misalnya ada yang sudah menikah, ada yang belum menikah, gitu ya. Dan dari penyampaian materi bisa jadi tadi kita masih belum belum menguasai, gitu ya. Misalnya tadi pesertanya, menti kita sudah pada menikah gitu ya. Kita belum menikah, saya belum menikah gitu. Sementara ada kewajiban menyampaikan itu, misalnya dengan cara yang ahsan sebaik mungkin. Uh, pada titik apa dan intinya tips-tips seperti apa yang kemudian perlu kita persiapkan karena memang uh, akan berbeda gitu ya kan. Jika yang menyampaikan sudah pernah mempunyai pengalaman dengan belum punya pengalaman seperti itu, bisa jadi kualitas yang disampaikan juga berbeda. Tapi bagaimana ikhtiarnya supaya kita tetap bisa menyampaikan dengan baik. Itu, insya Allah. Ya, satu lagi mungkin ya Mbak, ada yang ingin bertanya sebelum dijawab? Mbak Sami juga mungkin mau maghrib di sana. Ya udah langsung dijawab aja, Mbak Sami. Silakan Mbak Ustazah Iya, Sami. ya, termute tadi. Iya, Mbak Mbak Rinda tadi yang bertanya. Rinda tadi yang tanya, Masya Allah. Mungkin kalau konteksnya di Indonesia lebih mudah karena lebih banyak ya. Jadi akhirnya kita mengkelompokkan mana yang sudah menikah, mana yang usianya sekian gitu kan, lebih bisa masuk. Kalau kalau ada bisa pengkelompokan itu mungkin lebih lebih enak. Karena tadi orang yang sudah menikah otomatis lebih lebih kalau konteksnya butuh ilmu pernikahan sebetulnya bisa mendapatkan di luar. Tapi ketika sudah ada grup mentoringnya ini, grup kelompok mengajinya ini, pasti ada curhatan-curhatan yang butuh pengalaman. Kalau bisa diubah, bisa dikelompokkan, mungkin itu masukan saya buat teman-teman Korsel seperti itu. Karena dulu kita di Kairo juga gitu kan ya. Kita mencoba merambah ke mbak-mbak pengajar, mbak-mbak yang apa namanya, nggak cuma mahasiswa gitu, istri-istri yang dibawa sama teman-teman mahasiswa lain kan itu beda beda apa jadinya beda rasanya gitu kan ya, mahasiswa asli atau istri-istri mahasiswa itu beda juga tuh gitu kan konteks psikologisnya gitu. Ketika bisa dikelompokkan itu lebih baik. Ketika belum bisa berarti kita masuk ke dalam ranah yang bisa kita sampaikan saja. Misalkan punya kelebihan apa bahasanya, ilmu-ilmu yang tidak menyinggung masalah-masalah yang sensitif tadi. Nah, untuk masalah-masalah yang sensitif, misalkan masalah yang ya tadi pernikahan misalkan, atau oh saya bukan nggak punya ilmu syar'inya sedikit pun nih, saya benar-benar nggak bisa misalkan kayak gitu. Hadirkan mungkin
pembicara tamu gitu. Ini di antara teman-teman yang lain, insya Allah pasti ada nih yang bisa punya kelebihan-kelebihan yang lain tadi, punya ilmu tajwid gitu kan. Cuma sekali-kali kita belajar gimana ternyata makhorijul huruf yang baik gitu kan. Atau ternyata punya ada nih seseorang psikolog Mbak kita hadirkan di kita, gimana buat yang sudah menikah ternyata butuh persiapan apa, buat kita yang belum menikah butuh persiapan seperti apa gitu. Itu mungkin yang akhirnya bisa diterima, asal kalau saya lihat zaman sekarang ini sering banyaknya individu-individu ini agak malas untuk diceramahi, untuk digurui. Jadi hindari rasa kita menggurui, apa bahasanya, mendikte mereka. Jadi lebih baik kita bilang nggak tahu, karena memang Islam sendiri mengajarkan itu, lebih baik kita bilang nggak tahu, yuk kita hadirkan aja yuk gitu pembicaranya. Itu ini seperti Zoom seperti ini kan lebih mudah sekarang ya. Jadi mungkin punya teman yang di Indonesia, punya teman yang di mana, ketika teman-teman di Korea terbatas, hadirkan yang kompeten, itu lebih akan bisa diterima, dan akhirnya teman-teman di kelompok juga masih nyaman dengan kita, karena tadi mereka tidak merasa digurui oleh kita, tidak merasa didikte oleh kita, dan jawabannya ya sesuai dengan kompetensi si pembicara tersebut. Itu akan lebih, wah ternyata misalkan Mbak Rinda ngerti ya kebutuhan kita nih gitu misalkan. Jadi malah terkesan mereka di apa bahasanya, dimengerti oleh kita. Seperti itu ketika kita bantu menyelesaikan masalahnya. Karena ketika kita sudah mendikte dan sok tahu, itu seringnya zaman sekarang, kalau yang saya temui di Indonesia nih setelah 2 tahun di Indonesia, malah kabur gitu. Teman-teman yang mengaji ini malah kabur karena tadi mereka lebih bisa menemui ilmu-ilmu itu ya buka YouTube, ya kan, buka, hadir di berbagai seminar, berbagai kajian, berbagai pengajian, mereka bisa mendapatkan. Tapi ada salah satu hadis di hadis Arba'in itu, kalau teman-teman buka hadis Arba'in yang kedua, di awal hadis itu diceritakan bagaimana ketika Rasulullah sedang mengaji, sedang membuat tadi halakoh pengajian apa pembinaan bersama sahabatnya, dikatakan ada laki-laki datang, data yaumin gitu kan, rajulun syadidu bayadus tiab syadidu sawadis sya'ar gitu kan, dikatakan ada pemuda datang ketika kami sedang bersama Rasulullah, rambutnya hitam legam, rapi, klimis, bajunya putih bersih gitu kan. Tapi kami semuanya layak min ahadun gitu, kata Umar. Kami nggak kenal siapa dia. Karena kenapa? Kalau dia orang sini pasti kami kenal. Tapi kami nggak kenal. Tapi lucunya dia bersih bajunya, baju putih. Kan orang Arab pakai baju putih tuh ya. Bajunya putih bersih, rambutnya rapi. Harusnya kalau di orang jauh dia kotor karena sudah melewati padang pasir yang terik, yang berdebu gitu. Akhirnya di situ di awal dikatakan si pemuda ini datang kepada Nabi, bahwa kafai apa namanya, lututnya disandarkan ke lutut Nabi, bahwa kafaihi ala fakidaihi, diletakkan dua tangannya di atas paha Nabi gitu kan ya. Itu menunjukkan bahwa fadilah menuntut ilmu ketemu langsung itu barokahnya lebih terasa. Getaran wajah, mimik, nada suara itu lebih akan sampai ke dalam hati orang yang mendengarkan pengajian tersebut gitu. Jadi sangat rasanya akan terasa lebih mahal ketika kita melakukan pengajian itu lebih fokus gitu ya, offline lah kalau bahasa kita sekarang, offline langsung, dibanding kita ketemu pengajian yang enggak apa ya lewat Zoom atau buka YouTube, akan berbeda. Maka tetap semangat untuk menghadirkan tadi pengajian-pengajian, mengaji meskipun sedikit ilmu yang kita punya. Mungkin itu Mbak Rinda agak kebayang, agak terjawab dengan segala keterbatasannya ini. Baik Mbak, karena waktu ya Mbak, ini sayang banget kita nggak bisa lanjutkan sesi tanya jawabnya. Ini kita lanjut ke agenda berikutnya Mbak, doa. Mungkin kita mau minta tolong Ustazah Samia ini yang tengah hadir juga untuk memimpin doa bagi kita semua, boleh ya Mbak? Sekalian. Boleh.
Mohon maaf ini dengan segala keterbatasan saya, jauh, waktu juga mepet-mepet. Semoga dengan yang sedikit ini, dengan segala yang terbatas ini, Allah tetap menjadikan ini majelis ilmu, menjadikan ini ajang silaturahim kita, jadi dapat pahala majelis ilmunya juga, dapat pahala silaturahimnya juga gitu ya. Dan saya pribadi mohon maaf kalau banyak kesalahan, masih dalam keterbatasan. Apa yang teman-teman butuhkan belum tersampaikan dengan baik, nanti mohon mungkin lewat Mbak Ega silahkan disampaikan ininya, poin-poin ininya, yang miss-missnya gitu ya. Mungkin bisa kita tutup agenda kita hari ini dengan sama-sama diawali dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna ibaduka banu abidik, banu imaik, nawasina biyadik, madin fina hukmuk, allun fina qada'uk. Nas'aluka Allahumma bikulli ismin huwa lak, sammaita bihi nafsak, au anzaltahu fi kitabik, au 'allamtahu ahdan min khalqik, au ista'tharta bihi fil ilmil ghaibi 'indak, an taj'alal qur'ana al-'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jilaa ahzanina wa dhahaba humumina wa humumina. Allahumma qsim lana min khusyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa damir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma harrir Masjidil Aqsa ila rihabil muslimin. Allahumma hafadh ahlul Ghazah ya Allah. Allahumma ansurhum wa tsabbit aqdamahum ya Allah. Allahumma harrir Masjidil Aqsa ila rihabil muslimin. Allahumma harrir ardi Ghazah ya Allah ila rihab ahlu Palestin ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabal qabri wa qina adzabal mahsyar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa shallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah, mudah-mudahan doanya diijabah semua ya Mbak. Terima kasih banyak untuk Ustazah Samia atas kehadiran dan materi yang luar biasa hari ini. Semoga keberkahan juga senantiasa menaungi bagi Ustazah Samia dan keluarga juga ya. Dan insya Allah mudah-mudahan silaturahimnya tidak putus ya hingga nanti. Amin. Kemudian berikutnya sebelum kita tutup ada simbolis Mbak kita, mungkin dari Rumaisa belum bisa memberikan apapun, tapi kita mau sebentar, simbolis memberikan kenang-kenangan sertifikat digital untuk Ustazah Samia. Masya Allah. Ya, terima kasih banyak supaya nggak bosan. Ini terlihat ya, Ustazah. Sertifikatnya. Ya, terima kasih banyak. Semoga nanti Terima kasih banyak Mbak Ega dan teman-teman di Korea ya. Jazakumullah sudah diberikan kesempatan. Ya, sama-sama atas waktunya juga Ustazah Samia. Semoga tidak bosan. Mungkin ini bukan pertemuan pertama. Mudah-mudahan akan ada kelanjutannya ya untuk pertemuan kita kali ini. Dan berharap tidak bosan atas undangan yang masuk nantinya berkaitan dengan Rumaisa juga. Baik, Ustazah Samia dipersilahkan boleh Iya, meninggalkan. mohon izin pamit ya. Mau ngejar maghrib. Jazakumullah khairan semuanya. Pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.